Pada bagian ini, kita akan membahas tahap yang sangat penting dalam riset kualitatif yaitu pengumpulan data. Masih bersama saya Taufik Hidayat. Dalam penelitian kualitatif, kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh kedalaman data yang kita kumpulkan. Data tidak hanya harus relevan dengan pertanyaan penelitian, tetapi juga harus mampu menggambarkan realitas secara utuh dan mendalam. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka, riset kualitatif menekankan makna, pengalaman, dan konteks sosial. Oleh karena itu, metode yang digunakan biasanya melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian, seperti wawancara, observasi, diskusi kelompok, dan analisis dokumen. Salah satu metode utama dalam pengumpulan data kualitatif adalah wawancara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan sikap partisipan secara lebih detail. Kunci utama dari wawancara ini adalah penggunaan pertanyaan terbuka. Misalnya, bukan bertanya apakah Anda puas, tetapi bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda. Selain itu, peneliti perlu menggunakan teknik probing, yaitu menggali jawaban lebih dalam. Misalnya, ketika responden menyebutkan adanya kesulitan, peneliti dapat bertanya bisa dijelaskan lebih detail. Metode kedua adalah observasi, yaitu mengamati langsung perilaku dan interaksi dalam konteks sosial. Observasi terbagi menjadi dua jenis. Pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Misalnya, peneliti ikut bekerja di sebuah perusahaan untuk memahami budaya organisasi. Kedua, observasi non-partisipatif, di mana peneliti hanya menjadi pengamat tanpa terlibat langsung. Contohnya, mengamati interaksi antara teller dan nasabah di bank. Dalam riset bisnis, observasi sering digunakan untuk memahami perilaku konsumen, seperti bagaimana mereka memilih produk atau berinteraksi dengan staf. Metode berikutnya adalah Focus Group Discussion atau FGD. Metode ini melibatkan diskusi kelompok untuk menggali pandangan, sikap, dan pengalaman partisipan. FGD membutuhkan moderator yang terampil agar diskusi berjalan seimbang. Moderator harus memastikan semua peserta memiliki kesempatan berbicara. Pertanyaan dalam FGD juga bersifat terbuka, misalnya apa pendapat Anda tentang layanan bank syariah? Teknik probing tetap digunakan untuk memperdalam jawaban. FGD sangat efektif untuk melihat dinamika sosial dan perspektif perbedaan dalam satu kelompok. Selain interaksi langsung, data juga dapat diperoleh melalui studi dokumen. Metode ini melibatkan analisis berbagai sumber tertulis atau rekaman. Dokumen bisa berupa laporan resmi, catatan pribadi, artikel media, hingga postingan media sosial. Analisis yang digunakan biasanya adalah analisis konten, yaitu mengidentifikasi tema, pola, dan makna dari dokumen tersebut. Dalam konteks keuangan, misalnya, peneliti dapat menganalisis laporan tahunan perusahaan atau pemberitaan media untuk memahami bagaimana suatu krisis dipersepsi oleh publik. Untuk memahami penerapan metode ini, mari kita lihat contoh kasus. Misalnya, penelitian tentang pengalaman nasabah dalam menggunakan mobile banking. Peneliti dapat menggunakan wawancara mendalam terhadap 15 nasabah untuk menggali pengalaman mereka. Kemudian, observasi dilakukan di kantor cabang bank untuk melihat bagaimana nasabah berinteraksi dengan layanan tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat menganalisis dokumen, seperti panduan penggunaan mobile banking, untuk melihat apakah informasi yang diberikan mudah dipahami. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pengumpulan data dalam riset kualitatif tidak hanya tentang jumlah data, tetapi tentang kedalaman dan makna. Setiap metode wawancara, observasi, FGD, dan studi dokumen memiliki keunggulan masing-masing dan seringkali digunakan secara kombinatif. Tugas peneliti adalah memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, serta memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.